rekan-rekan para mustahikin kang kula banggakan sedaya siswa-siswa Aura 2004. Semoga rekan-rekan Aura 2004 ini sedaya menjadi orang-orang yang sukses, mempunyai istri-istri yang salihah dan ibu tadi. Saya ikut merasa bahagia dan bangga melihat semua rekan-rekan yang dulu saya pernah ikut membantu di kelas itu, walaupun hanya kelas 4 dan kelas 5. Berbeda dengan masyayikhina Pak Tambeh ini mulai kelas 1 teman-teman. Wah super, kelas 1 tidak. Ulangnya Usman yang mulai kelas 2 dan sampai tamat. Saya hanya sedikit. Saya hanya sedikit pernah ikut masuk beberapa kali di kelas ini, tetapi walaupun saya mungkin tidak terlalu berarti terhadap kemajuan, kesuksesan rekan-rekan semua, tapi bagi saya melihat hari ini di mana wajah-wajah yang nampak optimis dan cerah dan sukses ini saya ikut bangga. Saya lihat tadi ada yang gondrong kados Bapak Sujo. Jadi juga pendekar pilih tanding apapun. Saya yang penting yang saya rasakan hari ini adalah kegembiraan dan kebanggaan, dan sekaligus juga ikut berdoa semoga kita semua mendapatkan berkah dari para masyayikh kita. Salah satu nasihat penting dari guru yang mengajari saya, tapi ini sebelum ke Lirboyo, yaitu ayah saya sendiri, adalah gelas ojo adoh saka ceret. Ini ajaran ayah saya yang sampai sekarang masih saya pegang dan saya kira relevan untuk dipakai semua orang. Gelas ojo adoh saka ceret, karena kalau gelas jauh dari ceret, gelas tidak akan pernah bisa terisi. Ini maksudnya ada Muhammad. Ajaran ini atur di Ini perumpamaan seorang santri. Mungkin setelah pulang dia sudah jauh dari ceretnya, yaitu alma maternya pesantren Lirboyo tercinta ini. Kalau dia nggak pernah mau mendekat, maka ya gelasnya kalau diminum habis akan sulit terisi kembali. Di semua pesantren nggak heran alumnusnya itu macam-macam. Ada yang hebat, sukses dan baik. Ada juga yang aneh-aneh, kadang yorodo misi-misi. Dan yakinlah semua alumni pesantren manapun yang bermasalah, hanya mereka yang jauh dari pesantrennya. Gelas yang adoh saka ceret. Semoga kita selalu punya waktu, meluangkan waktu, dan waktu itu ada untuk pesantren tercinta kita Lirboyo ini, dan kita semua mungkin diakui sebagai santri-santrinya Bagi Abdul Karim, Bagi Marzuki, Bagi Pak Ali, amin Allahumma. Idealnya para rekan-rekan semua, seorang murid itu ya idealnya harus melebihi gurunya, gitu betul. Idealnya lah iso. Ada loh begini. Mungkin Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Mazhab Syafi'i setidaknya di Indonesia lebih besar daripada mazhabnya Imam Malik. Mungkin Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sisi hadir keilmuannya atau setidaknya kitab Musnad Imam Malik lebih terkenal daripada Al-Um karya Imam Syafi'i. Seorang Imam Malik, guru awalnya adalah Ibnu Hurmuz, yang juga mungkin masih lebih terkenal Imam Malik. Idealnya seorang murid harus melebihi guru. Ya gak iso melebihi, ya sama. Seenggak-enggaknya punya kemiripan dengan guru. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tasyabbuha bil kirami
falahu. Kalau kamu nggak bisa sama, yo mirip-mirip wae lah. Iso mirip itu sudah sebuah keberuntungan. Semoga kita bisa mirip-mirip dengan guru kita, masyayikh kita di Boyo. Amin Allahumma. Bayai Anwar Mansur dengan istiqomahnya. Tadi ini Bayai Kafabihi, kalau kita dengarkan beliau mau ikutnya penuh ilmu. Semoga kita mirip-mirip dengan beliau dan diakui santri beliau. Amin Allahumma. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat gembira, ikut bangga melihat siswa-siswa yang dulu saya ikut pernah ngajar walaupun hanya sebentar secara tubuh, sebagai orang-orang yang sukses, nampak sukses dan semoga benar-benar sukses. Amin Allahumma. Menirukan senior pulau Pak Yai Tambeng, saya juga kesempatan ini nyuwun ngapunten sebesar-besarnya terhadap rekan-rekan sedoyo, terhadap konco-konco mustahil juga jika ada salah-salah pulau, katut-katut pulau. Yang itu di antara rekan-rekan yang pernah ikut di zaman saya, tentu tidak semua, banyak yang mungkin masuk di kelas sanawiyah, tetapi saya haturkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usihu nafsi taqwallahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah idem datang Pak Yai Tambeng. Itu nuwun dalam masyarakat Jumatan Penjadikan Bapak kita Bapak Yai Haji Bahrul Huda. Lajengipun dipun suwun kanthi ikhlas sing berkalih kanthi sanget. Jumatan menjadikan Bapak Amrin Wahid dalam aturan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula para masyayikh, para mustaqim, wabil khusus mustaqim tamatan 2004. Teman-teman semuanya, teman-teman tamatan 2004 yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini saya dapat secara pribadi dapat menghadiri pertemuan yang sekian lama saya meninggalkan atau berpisah dengan sampean semua. Pada hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah bertemu. Alhamdulillah sekarang wajahnya sudah beda dengan waktu masih saya sekolah. Sekarang sudah ceria-ceria, wis ana jenggote kabeh, wis dadi wong kabeh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua masih konsisten menjadi santri pondok pesantren Lirboyo. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai kita itu keluar dari Lirboyo. Selalu Lirboyo menjadi ingatan kita yang tidak akan terlupakan selama-lamanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya secara pribadi memohon maaf karena dulu saya meninggalkan sampean, ya, tidak bisa mengikuti sampai tamatan karena ada tuntutan, ya, tuntutan yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya terpaksa saya meninggalkan sampean semua. Mohon maaf,
sekali lagi mohon maaf. Keduanya, alhamdulillah saya juga tidak pernah hadir dalam reuni tamatan 2004. Alhamdulillah pada hari ini Allah mempertemukan saya dengan sampean semua. Alhamdulillah. Padahal undangan setiap reuni ada, undangan datang kepada saya, tapi saya tidak pernah hadir, tidak pernah datang. Ya Allah, karena saya apa? Ya terus terang, saya ini nggak tamat dulunya lu, nggak tamat. Jadi ya sudahlah, saya nggak usah dianggap lagi gitu loh. Tapi ketika hanya masih datang juga, ya alhamdulillah saya dapat menyempatkan diri untuk hadir di reuni yang ketiga ini. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ya walaupun wajahnya sudah pangling saya itu ya, pangling dulu ya kayak kanan sekian kayak itu, sudah nggak mengenal wajahnya. Bukan berarti saya nggak mau kenal, tapi ya memang pangling gitu loh. Saya tidak kenal. Kalau sekarang bicara wajahnya juga tidak kenal, namanya juga sudah lupa. Lah ini saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ya Allah, teman-teman sekalian, alhamdulillah melihat sampean sudah menjadi orang semua. Tidak ada yang menjadi kebok, tidak ada. Jadi orang semuanya, alhamdulillah. Ya Allah, ada yang jadi ulama, ada yang jadi kiai, ada yang jadi DPR. Ya, saya juga DPR, Dewan Perurusan Rumah Tangga. Ya Allah. Saudara-saudaraku semuanya, setelahnya kita meninggalkan Lirboyo, tamat dari Lirboyo, kita semua diberikan oleh Allah yang tentunya berbeda. Ada yang jadi rakyat, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ya segala-gala. Semua itu tinggal kita terima saja. Terima apa adanya, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita terima, harus kita terima. Itu ada manfaatnya dan ada hikmahnya. Tinggal kita mensyukuri apa adanya saja. Gak usah kita memandang dunia itu orang yang seatasnya. Pandangnya kalau masalah dunia kita pandangnya harus ke bawah. Untuk masalah akhirat kita pandangnya harus ke yang lebih unggulnya itu. Jadi apa saja yang kita terima sekarang itu, apa profesi kita di rumahnya masing-masing, tinggal kita mensyukuri. Alhamdulillah. Cuma itu mungkin dari saya, mungkin dari bapak-bapak yang lain akan memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam aturakan matur kebangun diperlaksanakan mau itu saking dan pun Bapak Misbah Amin teman-teman mendanyi pun kasumanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Kang kawula muliaken sedaya para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, Bapak Ibu Syekh Baik Anwar Mansur, Bapak Ibu Syekh Bapak Ibu Putri Ibu yang kami muliakan studio para bapak-bapak Statik Aura 2004
keluarga yang kami cintai, teman-teman Ramadan awal 2004, Bapak Rumah, Bapak Dimawan, ini sedikit kami menyampaikan unek-unek tentang reuni. Kita reuni jelas kita kumpul dengan teman-teman, kita kumpul dengan bahkan tidak hanya teman kita di sini, tidak hanya bertemu dengan teman-teman satu tamatan, tapi juga bertemu dengan teman-teman yang lain kita kadang juga bertemu dengan bapak-bapak dan reuni. Tentunya pertemuan kita berangkat reuni ini bukan semata-mata hanya sekedar sekedar mengumpulkan, tidak, tapi tentunya bisa ada cari hikmah dari itu semuanya, sehingga mungkin ini bisa sebagai penyemangat kita. Saya ingat ada hadis almar'u ala dini khalili fal tanzur ila man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka sebaiknya lihat siapa yang akan dijadikan teman. Nah, kita reuni di sini tentunya ingin kembali mengukur tentang agama kita, mengukur tentang agama ilmu kita dari pesantren. Karena dengan kita bertemu, dengan kita sering bertemu dengan teman, dengan kita menghadiri seperti ini paling tidak kita akan mencocokkan kembali tentang apa yang kita dapat dari pesantren. Kenapa kok saya artikan demikian? Karena biasanya seandainya ada santri tiba-tiba sudah punya paham yang sedikit kesana, ya umpama saja ya. Dia sudah mulai menjauh dari teman-temannya, bahkan mungkin menjauh dari pesantren. Maka berarti orang ini tidak lagi mengukur agamanya sesuai dengan temannya lagi, tidak lagi mengukur paham agamanya, tidak lagi sesuai dengan teman-temannya. Maka reuni ini dengan kehadiran kita, paling tidak kita ingin membuktikan pada teman-teman kita, ingin membuktikan pada bapak-bapak mustahik, ingin membuktikan pada para masyayikh bahwa kita ini masih seperti dulu. Kita masih mengingat betul apa yang kita diajarkan para masyayikh, apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, tetap berpegang teguh pada pendidikan, paling tidak paham ala pesantren, paham ala Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga dengan kita sering bertemu, dengan kita reuni, kita tentunya tidak hanya sekedar ingin kumpul, tapi juga kita niatkan ada niatan lebih dari itu, bahwa kita ingin menyamakan kembali, atau paling tidak kita ingin ingin membuktikan, ingin menunjukkan bahwa kita masih seperti dulu, paham kita juga masih seperti itu. Mengapa kita menyamakan paham kita? Mengapa kita tetap ingin seperti dulu? Karena kita ingin tetap bersama-sama dengan orang yang memang kita cintai. Karena dengan kita tetap akan sama, kita semua kita tetap akan sama, kita punya harapan besar, kita berharap dicintai oleh orang yang memang sebaiknya kita cintai, yaitu para masyayikh. Karena kalau memang kita ini sudah sedikit beda, atau bahkan kita ini sudah tidak lagi mempedulikan dengan teman-teman, tidak mempedulikan lagi dengan guru-guru kita, tidak mempedulikan dengan para masyayikh kita, mungkin kecintaan beliau juga akan berkurang. Maka tentunya harapan kita untuk tetap mendapatkan rasa mahabbah inilah yang tentunya kita harapkan, karena ada sebuah hadis itu almarhum ma'aman, seseorang nantinya itu akan dikumpulkan dengan orang yang siap yang dicintai. Ya, tentunya kita semua juga tetap berharap, kita semua sebagai santri ya meskipun mungkin tadi sampaikan Pak Amrin umurnya sudah berubah lah, sebelum kafe umpama ini, tapi tetap kita
sulit, kita nggak mungkin melepaskan jati diri kita sebagai seorang santri. Tentunya seorang santri ini tetap akan berusaha bagaimana para masyayikh kita, para guru-guru kita ini tetap memandang kita dengan rasa senang, dengan sukacita. Bentar ya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam acara reuni. Tadi kita berharap dengan kita kehadiran kita kembali Pondok Pesantren untuk reuni, untuk acara bertemu dengan para masyayikh, bertemu dengan para bapak kita bagian dari orang-orang yang memang kita berharap dicintai, berharap diridhoi, berharap dikenang dalam hati mereka semuanya. Karena itu tadi kita berharap dengan kita berharap diridhoi, berharap di dalam hati bapak-bapak masyarakat kita ini ada rasa senang, ada rasa ridho. Kita sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, al-ma'ruf ma'amal. Mengapa kita harus mencintai mereka? Mengapa kita harus berharap untuk bisa bersama dengan mereka semuanya? Kita bisa berharap pada para masyayikh. Karena kita pun juga tahu bahwa para masyayikh kita yakin para masyayikh kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Para masyayikh kita termasuk min auliyaillah. Tentunya kalau kita memang datang ke Lirboyo, kita berharap untuk sowan pada masyayikh. Kita berharap untuk mendekatkan diri pada masyayikh. Kita yakin bahwa para masyayikh adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Paling tidak dengan kita mencintai mereka semuanya, kita bagian dari apa itu ya, dalam sebuah ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir dzunubakum. Allah berfirman kepada beliau Nabi, katakan kalau mereka cinta padaku fattabi'uni maka ikutilah aku.
yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta pada kamu semuanya dan mengampuni kamu semuanya. Kita langsung, kalau kita mengikuti pada beliau Nabi, jelas gak mungkin karena beliau jauh banget waktunya, jauh banget masanya. Tentunya kita bisa mengikuti pada beliau Nabi dengan mengikuti ahli warisnya. Di antaranya para masyayikh kita ini termasuk ahli waris beliau Nabi. Tentunya kita mengikuti masyayikh, kita mencintai masyayikh, kita mendapatkan ridho masyayikh, kita juga berharap yang termasuk mengikuti beliau Nabi, kita mendapatkan ridho beliau Nabi dan kita cinta pada beliau Nabi. Tentunya kalau memang harapan-harapan itu semua kita berusaha kita wujudkan, tentunya harapannya adalah yaghfir lakum, kita berharap kita mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kurang lebih mungkin itulah sedikit pandangan kami tentang mengapa reuni ini perlu, mengapa pertemuan kita bertemu dengan teman-teman kita ini perlu, mengapa kita datang ke pondok pesantren ini perlu. Ini karena ada ada hal-hal yang memang sebenarnya dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu untuk selalu mengunjungi masyarakat, mengunjungi guru-gurunya, sekedar tadi yang disampaikan oleh Bapak Pemuda agar gelas kita tidak terlalu jauh dengan syariatnya kita semua. Karena apa? Karena kita nggak mungkin akan berhenti untuk mencari ilmu, tetap kita akan selalu ternyata ingin tambahan ilmu, karena memang hakikatnya ilmu itu harus kita cari sampai yang mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken aku panuwun dan Pak Isbah kelajengaken bersuwun kami sangat dumateng menipun Bapak Haji Umar Mahmud sebatas pada tausiah datang bencana matur-matur kawula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma hada bi ilmuk wa jara bihi qalamuk wa nafada nur. Allahumma ya ma'jadi khazainis samawati wal ardh wa man yaqulu syai'un fala nas'aluka Allahumma tusalli ala sayyidina Muhammadin wa tu'afina min ad-dini wa tughniana min al-faqri wa tarzuqna rizqan katsiran mubarakan fihi wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dumateng para masyayikh Lirboyo, wabil khusus panjenenganipun Pak Kiai Anwar Mansur, Pak Kiai Abdullah Kafabi Mahfuz, dan seluruh para kiai dan para masyayikh saking Pondok Pesantren Lirboyo ingkang kula takdimi, ingkang kula hormati. Para marhaban ahlan wa sahlan untuk rawuh panjenenganipun Pak Kiai Kufron Masum. Diteruskan. Alhamdulillah
pada acara reuni hari ini. Sungguh saya sangat senang, saya sangat bahagia sekali bertemu dengan wabil khusus dengan teman-teman Bapak Musaik. Saya kalau melihat beliau Musaik ini, wajah saya, basir saya melihat kalau memandang orang alim, acung merasa saya ningali Mbak Mumin, Pak Kiai Misbah, Kiai Fauzi, Kiai Mufrod, saya tahu ini rasanya belum nyamuk tenang. Jadi masalah kamu tentang dalam kayak hilang. Jangan sampai disambil lagi. Jadi, apalagi tadi yang disampaikan oleh Kiai Bahrul dan Kiai Misbah ini saya menyentuh sekali bahwa kalau bertemu dengan orang alim, kita itu ya di keseharian kita setelah kita pulang menemui banyak hal, menemui ya berkawan dengan banyak orang, lintas pelangi lah ya. Nah, kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai orang santri, sebagai ulama, sebagai kiai di tempatnya masing-masing. Saya teringat qauluhunya di dalam kitab Alfiyah, ada di dalam kitab masalah yang roh nakes kalau nggak salah itu ya. Bi abihi tada adil fil karami wa may yusabi abahu ma dhalam. Siapa lagi ya? Nakes itu kosong ya, kosong nggak salah. Bi abihi tada adil fil karami wa may yusabi abahu ma dhalam. Saya berharap seperti itu. Kita ada reuni seperti ini agar teman-teman angkatan 2004 itu ngaca dengan kiai-kiai yang ada di sini, supaya ini apa yang dikatakan oleh Pak Misbah, jangan nyimpang dari ajaran Masyayikh Lirboyo. Sebab saya nemukan di Brebes itu ada teman angkatan kita yang sekarang ikut pada golongan ikut yang panjang itu. Kalau nggak salah namanya Tamliho. Jadi ikut golongan cingkrang. Ini yang repot nih. Maka perlu adanya supaya reuni seperti ini agar ngasah hati, ngasah pikiran, ngasah akidah, ngasah wajah, supaya kita jangan nyimpang dari ajaran Masyayikh Lirboyo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang pun kalau maturakan mengatur membangunkan tanpa kami. Selanjutnya kita doakan bersuwun kang sangat ausiah saking dan pun Bapak Agus Haji Abdul Mu'id Sohib Mateng dan Ibu Tamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kita muliakan bersama, senantiasa kita akan bertanya para masyayikh pondok pesantren Lirboyo, Lundiyah, Daya Abdul Karim, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Muhammad Masuk, Muhammad Haji Abdullah Akabi Mahfuz. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan,
bapak-bapak mustahidin tamatan 2004 Aura, baik yang bisa menyelesaikan hingga tuntas maupun yang hanya bisa menyertai sampai ibtidaiyah maupun sanawiyah, serta yang saya banggakan teman-teman semua. Nah, ini kayak lakonnya teko. Sama dong. Oh, tak kira musaib. Monggo. Ahlan wa sahlan bihudukum, sugeng rawuh. Selamat datang Pak Mahfud yang dari dulu hingga sekarang tetap murah senyum. Oke, saya lanjutkan. Singkat saja. Jadi yang pertama memprovokasi Pak Yusuf dan kawan-kawan untuk menyelenggarakan reuni memang saya. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang keberatan dengan acara reuni. Ini insya Allah ada. Kenapa? Jadi begini. Pondok pesantren apapun itu pondoknya, kalau ingin terus bisa eksis, bisa terus maju, maka kuncinya minimal ada dua. Pengasuhnya istiqomah, terus yang kedua membangun hubungan yang baik dengan alumni. Nah, termasuk Pondok Pesantren Lirboyo ini alhamdulillah. Jadi saat ini Pondok Lirboyo kalau diukur dari kuantitas santri luar biasa. Santri Lirboyo menurut sensus terakhir itu jumlahnya 41.700. Pondok Gontor itu yang kita kira besar sekali santrinya, ternyata dengan seluruh cabang-cabangnya itu cuma 36.000. Pondok ini mulai maju pesat, terasa sekali adalah setelah memiliki organisasi massal, yaitu pada tahun 2000-an atau apa kayak 9 ya sekitar 98, 97, 98. Pak Misbah ingat karena di masa itu bersamaan dengan situasi waktu itu Pondok Lirboyo mau jadi tuan rumah muktamar NU. Terus Lirboyo butuh ini pembebasan tanah, ya, dan itu langsung dirasakan sama Pak Adi. Karena apa? Yang bantu untuk bisa melunasi pembebasan tanah itu ya ternyata adalah para alumni.
Ya, dan tentu santri waktu itu sampean ngutangi duit piro lah ya. Minimal 50.000 ya. Tapi kayak dibayar nomor aja. Berarti ya sama aja memang dulu lah. Iya. Dan setelah itu pada tahun itu jumlah santri Lirboyo masih di bawah 10.000. Tapi semakin kesini semakin Himasal ini terorganisasi dengan baik. Maka ya kita kalau ukurannya santri percepatan yang luar biasa dari pondok ke pondok. Jadi hubungan dengan alumni itu harus baik. Dan itu memang sesuai dengan survei. Santri baru di setiap pesantren itu 70% pasti memiliki hubungan dengan alumni, yang anaknya alumni, saudaranya alumni, tetangganya alumni, santrinya alumni, jamaahnya alumni, ya, atau orang yang terpesona dengan alumni. Jadi terpesona dengan Pak Umar Mahmud. Ini orang kok memiliki aura banget ya. Mondoknya dulu di mana? Oh gitu boleh. Saya ingin punya anak yang auranya seperti beliau. Berarti anak saya harus saya pondokkan. Ya jadi seperti itu. Nah, maksud saya saya ingin Aura 2004 itu menjadi bagian yang ikut membesarkan pondok pesantren. Insyaallah. Insyaallah. Nggak mungkin lah ngomongnya pondok Lirboyo ngarepno digedhekno oleh alumni pondok liya. Ngarep-ngarep bantuane alumni pondok Ploso atau pondok Acul Buang atau pondok Kenang enggak mungkin. Yang paling incang, yang paling mungkin untuk dimintai bantuan itu ya alumninya sendiri. Dan itu akhir-akhir ini semakin terasa. Dan memang ya patut disyukuri ya. Dari Lirboyo ini sejak dulunya sudah secara alamiah begitu. Jadi memang sejak dulu, kalau dulu kan diceritakan pokoknya Bayai Abdul-Karim, Bayai Manap, mondok ngaji, dia harus ngaji tok. Nah ini santri moro, kongkon gawe kamar, dan itu berkah. Tradisi itu menjadi berkah sampai saat ini. Karena apa? Ya berkah akhirnya ketika santrinya melimpah, maka karena sudah ada tradisi dari dulu, kamar itu dibangun oleh santri dan alumni. Itu sampai sekarang ini pun Mbak Usman ini setahun bisa ke Lirboyo 10 kali. Karena apa? Dia ngurusi kamar kendal. Walaupun asli ini mau Magelang.